Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin. Rabbi sahbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan sholat subuh secara berjamaah dan seperti biasa kita lanjutkan dalam kajian rutin hal subuh. Semoga kita semua dapat menerima, mencerna apa yang nanti disampaikan oleh guru kita bersama. Yang saya hormati para pengurus DKM, Ketua DKM Masjid Jami Baik Ibrahim, Bapak Ustaz Ramdhani SAG beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Kadus Sulaiman, Bapak Nur Abdullah, Pak Kadus yang pejabat kemarin, nggak diajak Kadus. Yang saya hormati para tokoh agama, Ustaz Heri Karamaman, Abah Yahya, dan yang lainnya, tokoh masyarakat Bapak Mahmud, dan juga tokoh masyarakat dari aturan Pak Andik yang selalu hadir senantiasa, dan juga para jamaah yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Aparatur pemerintah desa yang selalu setia, Bapak Rw Mulyadi, semoga selalu diberikan kesehatan, dan juga alhamdulillah Bang Noel yang juga selalu hadir masih di belakang orangnya. Semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua dengan nikmat iman dan Islam sehat jasmani dan rohani. Kita dapat mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari, dan pada hari ini dengan kesehatan kita bisa menghadiri di antara rutin kita yaitu kajian tahun subuh. Salam salam semoga selalu tercurahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan pula kepada para pembantu, para sahabatnya, dan tentunya orang-orang yang sudah istiqomah menjalankan kita dan salah-salahnya hingga akhir hayat kita. Dari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini guru kita, sahabat saya, Bapak Dr. Haji Abdul Ghani Elmum yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita untuk memberikan kajian dengan tema membangun generasi yang berakhlak mulia. Baiklah, marilah kita awali kegiatan ini dengan bacakan sholatul Fatihah dengan harapan pengajian ini, kegiatan ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kajian dilanjutkan dengan diskusi atau interaktif tanya jawab terkait dengan tema dan di luar tema, dan dilanjutkan ramah-ramah dan sarapan pagi bersama. Ada nggak Ustaz Asep? Sarapannya ada. Ada Pak. Ya, siap. Baiklah, marilah kita lanjutkan sholatul Fatihah bersama-sama. Ala hadini Allah ingatin solehah walian berarti Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iya karena kudu bagian kan mustaqim dinya suratal mustaqim suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya langsung saja kajian pada pagi hari ini begitu kepada sahabat saya Bapak Dr. Abdul Ghani Haji Abdul Ghani Kemkum waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Saudara Pak Amir, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini, di pagi yang tenang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan hati kita, kaki kita untuk melangkah dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat subuh berjamaah, kita i'tikaf, kemudian kita terus menambah ilmu dan wawasan kita tentang Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa lakukan semua ini sampai menjelang akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimahullah, MC kondang atau kondangan, MC kondang kita, katanya kondangan lebih banyak nih. Pak RW yang selalu tampil apa necis ya, Masya Allah. Awal bulan, akhir bulan sama aja Pak RW ya. Para asatidzah Ustaz Makmur, kemudian Pak Andi ya, para asatidzah tokoh masyarakat, Pak Amir Kadri yang awet muda, dan semuanya mudah-mudahan pada subuh hari ini kita sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Karena begitu yang Nabi katakan, kalau ada ngumpul orang ngaji, ngumpul orang ingat kepada Allah, di antara keistimewaannya adalah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Dzakarahum, Allah sebutin tuh nama-nama kita. Allah sebutin tuh di Pengasinan, di Gunung Sindur, yang lain lagi pada tidur dia ngaji. Kepada siapa Allah sebutkan? Fi man indahu, kepada makhluk yang ada di sekitar Allah, kepada makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para malaikat. Mudah-mudahan kita disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perkembangan teknologi udah nggak bisa ditanya lagi. Dulu kita begitu sulit berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain. Zaman sudah semakin canggih. Ya, dari rumah kita bisa ngapain aja. Dari rumah bisa pesan makanan, bisa pesan macam-macam, mau beli apa udah gampang. Ini menunjukkan pengetahuan, ilmu, teknologi berkembang begitu cepat. Tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan moral, etika, dan akhlak manusia. Yang dulu tidak pernah kita temukan, hari ini terjadi. Bagaimana etika, akhlak, dan moral semakin menurun. Harusnya kan terus ya. Ilmu bertambah, pengetahuan bertambah, harusnya akhlak manusia semakin mulia. Tapi banyak hal yang tidak berbanding. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana langkah-langkah kita untuk menuju itu? Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis, itulah yang paling utama. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, tapi dari 1500 tahun yang lalu belum beres-beres begitu ya. Belum beres-beres, orang hilang rasa malunya. Berubah omongan para pejabat, orang-orang yang kita percaya, berubah begitu saja. Dia tidak merasa bersalah. Dulu A, sekarang B, kemudian berubah menjadi C. Padahal itu dampaknya sangat besar bagi masyarakat kita di Indonesia. Ketika Nabi SAW diutus, Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal. Aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukan hanya ngajarin ilmu. Bukan hanya sekedar menyampaikan. Aku diminta mengubah. Yang tadinya dalam kegelapan berubah menjadi dalam cahaya Islam. Yang tadinya satu sama lain bertengkar. Kan dulu begitu. Masyarakat Arab dulu adalah masyarakat yang terbagi dalam kabilah dan suku. Dikit-dikit berantem. Sukanya berperang, baru berhenti ketika datang Al-Ashhurul Hurum. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab, berhenti tuh. Tapi sisanya berantem lagi. Perang antar suku. Ketika Islam datang, Nabi mengubah begitu cepat. Nabi persaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Berubah sedemikian rupa. Sampai disebutkan hebatnya akhlak kaum ansar ketika menerima saudaranya kaum muhajirin dari Mekah. Nabi Allah SWT menyebutkan akhlak yang luar biasa. Apa akhlaknya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Terus ini kehebatan Rasul mengubah akhlak orang-orang di kota Madinah yang tadi suka perang. Kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim. Orang-orang Ansar itu ketika datang kaum muhajirin ke tempat mereka di kota Madinah, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan saudaranya kaum muhajirin. Jadi kalau dia punya air segini nih, saudaranya kampusnya enti dulu dah. Itu kan ketika peperangan ada pernah terjadi. Ini kamu minum dah.
Makanya tuh saudara saya lebih butuh, digeser lagi, digeser lagi, digeser lagi, begitu. Jadi saling mendahulukan orang, wa yu'thiruna ala anfusihim. Gesernya itu bukan dia nggak butuh. Allah menyebutkan walau kana bihim khasasah. Padahal dia juga butuh. Padahal dia juga perlu. Itu dikisahkan, nanti dilihat. Cerita orang ketika berperang masing-masing itu udah luka, udah hampir sekarat begitu ya. Mereka butuh air, butuh minum di tengah peperangan yang sangat panas. Tapi ketika ditawarkan air, kayaknya itu yang sebelah saya lebih butuh. Digeser lagi tuh, sebelah saya lebih butuh, terus begitu. Masya Allah. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya dibanding dirinya sendiri walaupun dia butuh. Kalau sekarang kebalik banget ya. Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa buat? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Karena kata Nabi, segala sesuatu atau setiap orang yang nempel pada dirinya akhlak, dia jadi mulia. Orang seperti apapun. Jadi setiap orang ketika nempel pada dirinya akhlak, dia orang biasa, orang kampung, orang kulit hitam, orang dari manapun, ketika nempel pada dirinya akhlak, kata Nabi, dia menjadi mulia. Tapi setiap orang, siapapun dia, secantik, seganteng apapun dia, ketika hilang dari dirinya akhlak, dia menjadi hina. Betul itu. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh akhlaknya. Makanya itu tugas Nabi dari awal. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena ketika dia nempel otomatis tuh, dia nggak ditanya lagi, ente lulusan mana? Nggak ditanya lagi. Ente orang mana? Tapi ketika akhlaknya mulia, otomatis dia menjadi orang yang mulia. Nah satu hari Aisyah ditanya, wahai Aisyah, oleh sahabat ditanya, gimana sih akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi seperti apa sih? Kemudian Aisyah bilang, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah ayat-ayat Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah semua yang kamu temukan dalam Al-Quran. Kalau ada kebaikan, Nabi seperti itu. Kalau ada keburukan harus ditinggalkan, Nabi seperti itu. Nah nanti bagaimana tahapan-tahapan itu bisa kita wujudkan. Kemudian Nabi sendiri pantas. Karena beliau sendiri ketika Allah utus untuk menanamkan akhlak, memang akhlaknya luar biasa. Itu disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 4 ketika Allah menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah yang bilang itu. Jadi udah ada sertifikat dari Allah. Udah ada pengakuan wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, sungguh berada pada akhlak yang mulia. Ustaz Ramdhani, oh iya, saya cari dari mana Ustaz Ramdhani, ternyata ada di sini. Saya pikir langsung pulang. Masya Allah, Ustaz Ramdhani. Nabi ketika disuruh menanamkan akhlak, dan memang akhlaknya udah Allah sebutkan. Akhlaknya itu azim. Azim itu kan udah nggak ada lagi yang lebih tinggi kalau udah azim. Itu sifat Allah. Sifat Allah al-azim itu dikasih kepada akhlaknya Rasulullah. Udah nggak ada lagi.
Nabi pernah ngasih makan ke orang buta. Kalau kita dulu mau ngasih makan bayi, itu kan kalau pisang diulas-ulas dulu tuh. Kalau nasi ya sama, diulek gitu ya. Nah, Nabi juga begitu. Sama Nabi itu diemut-emut dulu tuh. Ketika sudah lembut baru dimasukin kepada orang buta. Tapi orang buta itu selalu menghina Rasulullah. Selalu mengejek Rasulullah. Jadi dari lisannya selalu menghina Nabi, tapi Nabi begitu lembutnya memperlakukan orang buta tersebut. Hanya setelah Nabi meninggal, Abu Bakar melanjutin. Sama tuh disuapin. Tapi disuapinnya nggak diemut-emut ya. Kira-kira disuapin tuh nasinya gitu ya. Sampai orang buta tanya beda ya. Beda rasanya. Yang kemarin siapa sih tuh? Gitu ya. Ketika Abu Bakar menjawab, yang kemarin selama ini memberikan makan kepada engkau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Gitu ya Allah. Akhirnya dia tobat. Dia sampai menyatakan dirinya beriman kepada. Jadi kalau udah akhlak tuh, udah nggak ada lagi orang yang menolak. Akhlak itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Udah nggak ada lagi orang yang menolak kalau akhlak mulia. Ukurannya seluruh umat manusia, bukan hanya Islam, sampai dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Di saat yang lain Nabi kalau sholat dikit-dikit diludahi, kan begitu banyak diceritakan, diludahi. Lewat lagi diludahi, lewat lagi sama. Satu hari, oh nggak ada yang meludahi saya, mana nih? Ditanya-tanya dia lagi sakit. Kalau kita begitu gimana tuh? Yang meludahin kita sakit. Masya Allah, kita udah rasain dah begitu ya. Kalau perlu datang kita bilang, ya. Nabi nggak begitu. Dia tengok itu orang yang biasa meludahin. Kemudian dia datang, orang yang sakit itu mikir, waduh Nabi mau balas dendam sama saya nih. Ya. Kalau perlu dibalas lagi, diludahin lagi. Atau minimal rasain tuh gitu ya. Makan tuh pencarian gitu. Tapi Nabi datang ke situ menjenguk. Masya Allah, di luar dugaan. Kirain pengen membalas. Tapi ternyata ingin menjenguk. Padahal teman-teman saya yang biasa sama-sama menyakiti Nabi, gak ada yang jenguk. Kok Nabi yang biasa saya sakiti, dia yang duluan. Akhirnya langsung di hadapan Rasul dia mengucapkan kalimat syahadat. Itulah yang luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita merasa kehilangan. Ini yang kadang-kadang kita merasa ada sesuatu yang hilang, yaitu akhlak yang mulia. Di saat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu seperti yang pernah saya ceritakan, ketika beliau hijrah ke Taif, kemudian di sana disakiti, dilempari, diusir sampai menetes darah dari betisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat, wahai Rasulullah, kalau kau izinkan aku angkat 2 bukit di kota Mekah, aku pengen tuh timpakan kepada penduduk Taif. Kok sampai begitu? Tapi Rasulullah bilang, jangan. Nanti akan ada anak keturunan penduduk Taif yang beriman kepada itu begitu. Jadi bawaannya bukan balas dendam. Kalau kita kan, aduh, kalau perlu dia kasih A, saya kasih B. Nah, begitu. Pengennya membalas kezaliman dengan kezaliman.
Ketika peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah ini kan umat Islam berangkat berbondong-bondong dari Madinah. Kemudian datang ke kota Mekah, kota yang penduduknya dulu mengusir Nabi dan para sahabat. Berangkat itu ke kota Mekah, melihat kaum muslimin begitu banyak, pasukan Rasulullah luar biasa. Itu belum sampai Mekah, itu mereka udah lari terbirit. Mereka kabur, jadi nggak ada pertumpahan darah itu. Mereka udah takut duluan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk ke masjid aman. Dikumpulin tuh orang-orang kafir. Kalau mau aman, masuk ke masjid. Ketika mereka sudah dikumpulkan, mereka berpikir kita akan dihabisi oleh Rasulullah dan tentara kaum muslimin. Sebagaimana kita mengusir dulu mereka. Mereka meninggalkan hartanya, rumahnya, hewan-hewan peliharaannya. Ketika sudah kumpul begini, bukan balasan yang buruk yang Nabi berikan. Nabi mengatakan, al-yawma yawmul malhamah. Hari ini hari kemenangan kita bersama. Hari ini hari raya kita bersama. Idhabu fa'antumut tulaqa. Silahkan kalian pergi masing-masing kembali ke rumah kalian. Kalian bebas semuanya, nggak ada yang ditangkepin. Masya Allah. Padahal udah di atas angin. Dulu para sahabat kan kalau yang menyatakan dirinya beriman disiksa. Keluarganya Ammar bin Yasir dibunuh, disiksa, disakiti. Orang yang mengaku beriman tuh ngumpet-ngumpet. Tapi ketika Nabi datang ke kota Makkah, Nabi mengatakan silahkan kalian bebas, kalian semuanya orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tidak ditangkap. Dari situlah kemudian orang-orang Mekah masuk Islam, enggak satu-satu lagi. Seperti disebutkan dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwan." Masuk Islam itu udah berbondong-bondong. Kayak sekarang nih. Di Palestina terjadi kezaliman yang besar, tapi di negara-negara luar Islam, mereka masuk Islamnya bukan satu-satu lagi, berbondong, melihat akhlaknya begitu mulia. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah akhlaknya Nabi. Di luar nalar, di luar ukuran kita. Dan Allah menyebutkan, ketika kamu bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Di dalam Al-Quran disebutkan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan gak akan sama. Allah menyatakan, idfa' billati hiya ahsan. Usahakan perilaku orang kepada kamu, kamu balas dengan yang lebih baik. Kayak pohon kecapi, pohon mangga, kita lempar pakai batu, dia kasih apa nama kita? Buahnya. Tapi jangan lempar pohon mangga orang. Kita lempar batu tuh. Kena mangga, kena batu, tapi dia datang kepada kita kasih mangga yang makan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah interaksi orang lain dengan yang lebih baik. Apa yang terjadi? Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Yang tadinya berantem, yang tadinya musuhin kita, yang tadinya terus merongrong kita, yang tadinya adawah jadi musuh. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, berubah menjadi ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi dia teman dekat yang setia sama kita. Itulah yang terjadi pada diri Rasul. Kan musuh-musuh yang banyak. Umar bin Khattab, musuhnya Nabi. Dia pengen bunuh Rasulullah. Khalid bin Walid, sama musuhnya Nabi. Tapi tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat dekat. Nah sekarang gimana nih caranya kita menanamkan akhlak yang mulia? Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran,
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Surat An-Nahl 78. Allah menyampaikan, kita ini awalnya semuanya nol. Rasulullah juga nol. Sahabat-sahabat yang mulia Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ketika dilahirkan oleh ibunya, la ta'lamuna syai'an, gak punya ilmu. Jadi startnya sama, nol semua. Gak ada pengetahuan sedikit pun. Makanya kemudian kita disuruh belajar ilmu. Lewat ayat yang pertama, Iqra, suruh baca kita. Baca Quran. Kalau sekarang udah banyak banget cara mendapatkan ilmu. Kalau udah dapat ilmu, Allah bilang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Naik. Allah angkat derajat kita dengan iman dan ilmu. Ini baru tahap pertama. Oh, ternyata nggak sedikit orang berilmu jahatnya luar biasa. Orang yang bisa korupsi 200 triliun orang pinter apa orang bodoh? Wah, makin banyak ilmunya makin besar bahayanya. Justru lebih berbahaya orang yang tidak baik, yang pintar daripada yang tidak punya ilmu. Ini menunjukkan ilmu saja nggak cukup. Ilmu ini baru tahap pertama. Tidak semua orang berilmu mulia akhlaknya. Ilmu ini baru tahap pertama. Ilmu baru tahap awal. Nah, pada tahap berikutnya, itulah yang disebut dengan amal. Oh, ternyata dalam Al-Quran disebutkan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang Allah nilai itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak ilmunya. Ilmu aja belum. Pak, kok nggak sholat 5 waktu? Jangan ajarin saya dah. Saya udah tahu dalilnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi saya udah tahu. Kamu masih anak bau kencur, ya, anak bawang ngajarin saya udah tahu dalilnya. Itu mah urusan saya. Jadi nggak selalu orang punya ilmu kemudian dia mau mengamalkan. Dia butuh lagi itu. Jadi ilmu itu baru tangga pertama. Kita udah tahu sedekah itu menolak bencana. Tapi untuk bisa bersedekah butuh perjuangan lagi. Jadi mendapatkan ilmu butuh perjuangan, mengamalkan juga butuh perjuangan. Tapi kita mesti tahu yang Allah nilai bukan ilmu kita. Ilmu kita baru mendapatkan ganjaran kalau sudah menjadi amal. Kita tahu nih kemuliaan sholat duha. Kata Nabi, sholat duha itu adalah bentuk syukur dari 360 nikmat persendian. Jadi ini ada sendi-sendi nih. Dari dulu Nabi udah bilang nih jumlahnya 360. Itu disebutkan dalam hadis. Ternyata ketika dihitung sama orang ahli medis, betul tuh ada 360. Nah, cara syukurnya adalah 2 rakaat sholat duha itu. Nah, saya udah tahu itu. Udah tahu ilmunya. Ketika dia belum mengerjakan, udah dapat pahala belum? Malaikat udah catat belum? Belum. Malaikat baru mencatat kalau ilmu itu kita amalkan. Makanya sahabat tuh dulu lomba-lombanya mengamalkan, bukan taunya. Ada ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan dapat kebaikan yang utama sebelum kamu infakkan harta yang kamu cintai. Aduh, berat ini.
Kalau menginfakkan yang udah bekas-bekas gampang ya. Tapi Allah bilang begitu. Ada kebaikan yang paling tinggi. Apa itu? Tadi kebaikan dengan menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Sahabat dengar ayat itu bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, itu ada kebun korma saya cakep banget tuh. Gak ada lagi, itu kebun paling bagus dah. Kormanya bagus, subur, buahnya banyak. Itulah harta yang paling aku cintai. Setelah saya mendengar ayat itu, saya infakkan untuk perjuangan dakwahmu ya Rasulullah. Nah, begitu. Jadi tidak cukup dengan perlu diamalkan. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kita amalkan. Ya memang harus kalau nggak sabar bubar. Ya. Kalau nggak sabar masalah satu jadi dua, jadi tiga, jadi 10. Ini kan sekarang banyak orang pengennya instan. Pengen cepat kaya, datang ke dukun. Pengen cepat kaya, lebih kaya lagi. Apa? Hah? Apa tuh? Ke Gunung Kawi. Kalau sekarang ada lagi tuh, namanya judol. Apa judol tuh? Judi online. Masya Allah. Saya kemarin baca di berita itu. Anak di bawah 11 tahun di Indonesia itu sudah ribuan ikut judi online dengan transaksi mencapai 3 miliar lebih. Itu anak-anak di bawah. Berarti dia udah dekat dengan HP, dia udah paham, Masya Allah. Dia tahu ilmunya. Harus sabar. Tapi ternyata prakteknya nggak seperti itu. Makanya Allah belum nilai. Kalau cuma ilmu, naik amal. Itu yang dinilai oleh Allah. Yang ditimbang di akhirat, itu amal kita apa ilmu kita? Fa'amma man thaqulat mawazin. Siapa yang timbangan amalnya berat, sholatnya berat, sedekahnya banyak, baca Qur'annya terus, nanti dia berat tuh di timbangan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Bukan ilmu yang banyak. Kalau ilmu yang banyak tuh profesor-profesor masuk surga duluan. Tapi yang paling banyak amalnya. Kalau profesor-profesor sahabat nggak ada yang kuliah ya. Kalau pakai ukuran ilmu teori, itu para sahabat kalah. Tapi mereka amalnya luar biasa. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu. Makanya dikit-dikit diamalin dah. Kita tahu ilmu sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Masya Allah, amalin dah. Ikhtiar kita. Ya saya belum 5 waktu, baru 3. Nggak apa-apa. Nanti dikit-dikit ditingkatkan. Saya baru 1 doang, sholat subuh. Nah itu cakep udah. Biasanya sholat subuh paling berat. Insya Allah sholat yang lain enteng. Ya saya belum bisa sholat jamaah 5 waktu karena sibuk gitu. Ya nggak apa-apa, di tempat yang lain cari sholat-sholat berjamaah. Kita amalkan dikit-dikit, zikir, baca Quran. Nah itu amal. Jadi tahapan pertama adalah ilmu, kemudian amal. Dengan ya ilmu juga tetap dibutuhkan. Dengan ilmu kita jadi termotivasi. Oh gitu ya. Oh gitu, gitu ya. Misalnya kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Lindungi dirimu dari neraka walaupun dengan sedekah setengah biji korma. Oh boleh ya sedekah sedikit. Bahkan kata Nabi bisa jadi sedekah yang sedikit ini bisa melindungi kita dari azab neraka. Itu kan tamroh itu korma. Bisyiki setengah korma gitu ya. Jadi boleh tuh. Kita lagi makan korma, setengahnya buat teman kita, setengah buat kita. Itu kata Nabi, tidak mustahil setengah biji korma itu bisa melindungi kamu dari azab. Itu saking apanya? Saking pengennya Nabi, kita sebagai umatnya rajin berbagi. Bukan rajin ngambil milik orang lain. Berbagi.
Tetangga bilang, kalau dulu kan begitu ya, kita tetanggaan kan dekat pakai pagar kedengaran. Punya garam enggak? Kan gitu. Ini saya mau nyalain kompor, koreknya nggak ada, kan dulu gitu ya, gampang banget tuh. Bisa jadi hal-hal yang sederhana itu ternyata melindungi kita dari azab. Setelah kita tahu, kita jadi termotivasi untuk beramal. Maka ilmu tetap menjadi penting. Naik ke amal, amal sudah bernilai. Tapi amal saja belum cukup ternyata. Satu hari Nabi memanggil sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, wahai Abdullah, sini. Ngapain? Sini, sampai kasih tahu. Kata Nabi, la takun misla fulan. Wahai Abdullah tuh jangan seperti si fulan. Kalau kita jangan seperti si anu. Ya, kalau bahasa Arab si fulan. Jadi fulannya bukan nama orang ya. Kamu jangan seperti si fulan. Kenapa ya Rasulullah? Karena yaqumul laila. Dulu dia rajin tahajud. Dulu dia rajin qiyamul lail, bangun di tengah malam ketika orang lain tidur. Fataraka qiyamul lail, tapi sekarang udah enggak lagi. Dulu pernah mengamalkan. Dulu dia pernah tahajud, tapi sekarang udah enggak. Kata Nabi, jangan begitu dah. Jangan seperti, artinya apa? Nggak cukup dengan mengamalkan kemarin atau hari ini. Tapi amal kita terus istiqomah sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah. Baru ketika itu kita lakukan, itu namanya ilmu dan amal sudah berubah menjadi akhlak yang mulia. Kalau kita udah biasa sholat 5 waktu terus kita lakukan sampai kita meninggal dunia, maka sholat 5 waktu itu sudah jadi akhlak kita. Apa itu akhlak? Akhlak itu sesuatu yang sudah mendarah daging, sudah nempel bawaannya. Kalau nggak begitu bukan saya. Kalau nggak sholat 5 waktu itu bukan saya, gitu. Itu namanya udah jadi akhlak. Nah itulah yang ingin dicapai oleh Rasulullah. Ketika beliau mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu. Bukan hanya amal. Aku diminta oleh Allah menanamkan akhlak yang mulia. Sampai setiap orang beriman nempel dengan kebiasaan yang baik. Itu tugasnya. Itulah yang Allah pesankan di surat Al-Hijr di ayat ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai meninggal. Kita disuruh sabar sampai kapan? Jangan bilang sabar ada batasan, enggak. Sabar itu sampai meninggal. Bi, saya udah sholat 5 waktu berjamaah di pesantren. Enggak. Bukan hanya di pesantren. Sampai meninggal. Ngaji kita sampai meninggal. Sedekah kita sampai. Nah begitu yang Allah minta. Baru itu menjadi itulah yang ditargetkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi dari situ kesimpulan dari pengajian ini yang pertama adalah tahapannya ilmu, belajar. Nanti dengan ilmu kita jadi tahu, oh begitu, oh begitu, oh baca Quran itu nilainya per huruf loh. Kalau kita baca WA, kalau dihitung per huruf gede banget tuh pahala kita ya. Tapi hanya baca Quran yang begitu, hitungannya huruf-huruf kan banyak banget, masya Allah. Oh ternyata Quran itu nanti bisa nolongin kita loh. Kan kita satu sama lain gak bisa nolongin. Ternyata Quran nih yang di depan kita, dia bisa nolongin kita. Makanya kata Nabi, bacalah Al-Quran nanti dia memberikan syafaat. Oh begitu. Nah dengan ilmu jadi termotivasi.
Nah setelah punya ilmu kita apain? Kita amal. Ngaji. Walaupun saya satu hari setengah halaman dah. Oh saya sambil jalan yang saya hafal ayat kursi. Nggak apa-apa dah, itu juga ayat Quran. Baca surat Fatihah, itu ayat Quran. Mau tidur baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca setiap huruf 10 kebaikan. Hurufnya banyak banget tuh, kita amalin. Nah setelah kita amalkan, nggak cukup. Saya udah pernah tuh tahun 2023. Dulu saya begitu. Tapi sekarang udah enggak. Jangan begitu, kata Nabi tadi. Jangan kamu seperti si fulan, dulu rajin tahajud, sekarang enggak. Jangan kamu seperti si fulan, dulu ngaji mulu. Tapi sekarang udah pensiun ngajinya. Enggak ya. Kalau kerja boleh pensiun, ibadah itu terus sampai meninggal. Nah setelah kita amalkan terus, udah nempel tuh sama kita. Kalau enggak sholat 5 waktu tuh bukan saya. Kalau enggak sholat 5 waktu berjamaah tuh bukan saya. Kalau enggak ngaji itu bukan saya. Kalau enggak sabar itu bukan saya. Kita tempelin tuh. Jadi kita punya cita-cita itu harus tempel saya sampai saya meninggal. Nah itulah yang disebut dengan akhlak. Sesuatu yang sudah mendarah daging pada diri setiap orang. Nah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa nempel. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan terus kita jaga sampai kita meninggal dunia kembali kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang disampaikan. Barangkali jamaah yang mau bertanya, silakan. Haji Paman, ya kan? Haji Paman. Masya Allah. Pak Profesor, silakan. Waalaikumsalam. Tidak ada iman, alam itu bisa terbentuk. Tapi ini jadi kalau ada yang imannya ada kuat, insya Allah akhlaknya ada kuat karena percaya betul dengan apa yang dimanfaatkan. Iman yang dulu menjadi pasti. Ada lagi yang ditampung. Pak Mengambil. Ada yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Memang di ilmu ini udah harus lengkap. Ilmu bagaimana cara mengamalkan, syaratnya apa. Karena Allah menyebutkan Allah akan mengangkat derajat manusia. Yang pertama sebelum ilmu adalah iman. Dia harus punya iman. Baru kemudian dia punya ilmu. Ya, kalau mau ditambah berarti iman dulu tuh. Iman, ilmu, amal. Baru kemudian akhlak. Jadi syaratnya itu. Kalau orang nggak punya iman, aman, sehebat apapun nilainya, nol di sisi Allah. Nggak ada nilainya. Nggak ada. Memang itu ketentuan Allah. Ada di dalam, ini kemarin saya baru baca. Saya sempat membuat tulisan pendek beberapa waktu lalu. Itu dari surat Al-Jasiyah. Ini ada orang-orang yang disebut dengan affakun asim, wailun likulli affakin asim. Celaka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah
dan dia melakukan dosa besar. Dan bagi mereka mewaraihim jahannam, di belakang mereka nanti ujung dari perjalanan mereka adalah neraka jahannam. Di dalam tafsir itu dijelaskan orang itu biasanya kalau belakang itu dia nggak ingat, dia baru sadar nanti, ya. Kemudian Allah sebutkan wala yughni anhum ma kasabu syai'an, karena dia kufur kepada Allah, amal yang dilakukan selama di dunia itu la yughni anhum, enggak bermanfaat sedikit pun. Jadi amal itu ya reject lah, ya. Kalau ada quality control, maaf ini reject, enggak diterima oleh Allah. Jadi nggak lulus dalam pemeriksaan karena tidak terpenuhi syaratnya itu iman. Dan kita kesian banget. Makanya di ayat sebelumnya itu hendaknya orang-orang yang beriman memaafkan, memaklumi. Jadi kalau ada masalah, maafin dah tuh. Kenapa? Kesian. Mereka yang tidak beriman tuh kesian banget. Gitu. Misalnya nih, ada tetangga kita. Tetangga kita, dia dari pagi kerja, dari jam 7 udah datang, sampai jam 5. Kemudian dia curhat sama kita. Kerjaan saya hari ini dianggap gak beres sama bos, gak dibayar. Kesian gak kita? Kesian. Kemudian tetangga yang kedua, dia dibayarin mingguan. Setelah dia kerja dari Senin sampai Sabtu, Sabtu sorenya, maaf ya kerjaan kamu ini berantakan, saya nggak bayar. Dia lapor sama kita, kesian nggak? Kesian banget ya, seminggu. Yang sehari aja kesian. Orang yang ketiga, dia gajiannya bulanan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kerja, tanggal 30 sore yang harusnya diterima gaji, dia nggak terima. Kenapa? Kerjaan nggak sesuai dengan spesifikasi. Nah, dia lapor ke kita, saya sebulan nggak dibayar. Dari jam 7 sampai jam 5. Lebih kesian mana? Ini satu hari, ini sepekan, sebulan. Lebih kesian lagi sebulan. Ada lagi orang yang kerjanya tahunan. Di hari terakhir 31 Desember saya nggak bayar gaji kamu selama setahun. Pokoknya nggak ada yang becus. Lebih kesian lagi setahun. Nah nanti ada orang yang seumur hidup dia kerja 365 hari dikali 60 tahun. Dia kerja, kemudian dia kembali kepada Allah. Kamu nggak beres amal kamu selama hidupmu. Masya Allah. Orang nggak dibayar gaji sehari aja kita ngenes. Nggak dibayar sebulan kita kesian. Nggak dibayar setahun, Masya Allah. Ini orang gimana? Ini nanti ada orang yang kerja selama hidupnya kembali kepada Allah. Maaf, nggak ada gaji buat kamu. Pahalanya nol. Hanya kata Allah, Qul lilladzina amanu. Di sini nih disebutkan. Qul lilladzina amanu yaghfiru. Masya Allah, mana ayat ini? Nah ini. Qul lilladzina amanu, wahai Rasul, katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghfiru lilladzina la yarduna ayyam Allah. Maafin dah tuh, kesian orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir, kesian. Kalau mereka tidak beriman begitu tuh, mereka kerja seumur hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, tapi saat kembali kepada Allah, maaf, gak ada gajinya selama kamu hidup. Padahal luar biasa perjuangan. Padahal luar biasa, banting tulangnya, peras keringatnya, otaknya dipakai siang malam begadang. Tapi kata Allah, maaf. Nah ini bagus masukan dari Ustadz ya. Jadi ilmu, ya sebelum ilmu itu iman. Karena syaratnya memang begitu. Yarfa'illahu alladzina amanu, baru kemudian walladzina utul iman. Karena kalau amal tanpa iman
Iman sebagai pondasi, kemudian ilmu, terus kita tambahkan, kemudian kita amalkan. Karena amal itulah yang dihitung. Tapi amal saja nggak cukup. Saya pernah tuh yang Allah minta, beramallah kamu sampai meninggal. Sabar itu ada batas. Jangan kita sabar sampai meninggal. Sholat sampai meninggal. Semuanya itu begitu. Kalau udah sampai begitu, itulah yang disebut dengan akhlak. Itulah target Allah kepada Rasulullah. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mudah-mudahan akhlak kita adalah akhlak yang seperti diharapkan oleh Rasulullah SAW. Cukup Ustaz. Orang kafir dia berakhlak tapi akhlaknya tidak seperti yang Allah minta. Mungkin akhlaknya lulus dalam pandangan manusia, tapi bukan akhlak yang diminta oleh Allah SWT. Yang kebaikannya sudah mendarah daging, tapi kebaikan itu kebaikan yang benar sesuai dengan Islam tadi. Jadi amalnya sudah berdasarkan iman dan ilmu. Kalau belum punya itu, ya dia hanya bagus dalam pandangan manusia, tapi belum akhlak dalam pandangan Allah. Ya mungkin dia bagus, tata keramanya bagus, nyambut tamunya bagus, tapi bukan akhlak dalam kategori yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena Nabi diminta menyempurnakan akhlak itu yang basisnya itu. Bukan basis akhlak dalam pandangan manusia. Ya kalau dia baik tapi nggak sempurna di dasarnya itu, maka dia bukan akhlak yang disebutkan oleh ketika Nabi dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau akhlaknya mulia. Itu dibangun dengan dasar itu, bukan akhlak yang hanya diakui oleh manusia, tapi diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti bangunan dasarnya iman dan ilmu yang benar. Cukup kali ya. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal, dan mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan hari ini kita bisa lakukan sampai akhir hayat kita. Sholat kita berjamaah sampai meninggal, baca Quran kita sampai kembali kepada Allah, kita sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain sampai kita kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah. Allah berikan ilmu yang banyak, amal yang mulia, akhlak yang mulia kepada mereka. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tempat kita tinggal, masjid yang mulia ini, lingkungan di sekitar masjid ini adalah lingkungan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.